untuk paling depan banyak alat yang keras orangnya, ada keras. Pembangunan kita ini sekitar penambahan menjadi 155.000 ya Pak, 55.000 per minggu dengan kapasitas maksimal sampai 14 juta per tahun Pak, sampai 14 juta diperbarui fasilitas efisiensi sistem dan guidance Pak. Yang artinya kita ada 32 check-in. Sistemnya kita masih menggunakan dengan skin juga, sehingga akan diikuti lagi untuk memeriksa barang-barang yang masuk. Ini dari kita dari masuk tadi Pak, kita lengkap kita. Kalau ada yang minta Pak. Dari lonceng ini kita Pak, jadi nanti kita begitu ini masuk melalui jembatan penghubung, tapi berhubung masih dalam konstruksi Pak, mungkin kita masih tutup untuk menghindari adanya kejadian yang tidak kita inginkan. Nanti dari jembatan penghubung kita masuk ke gedung terminal existing, ya, baru dari situ ada internasional dan domestik yang ke selatan, terminal selatan itu. Nah kebetulan Pak, mohon izin juga Ibu, jadi mungkin tahap kita yang terakhir ya Pak, saya mau izin Pak ya, tahap terakhir nanti kita adalah untuk pembenahan yang existing Pak. Jadi mungkin akan ada pengalian juga terhadap penumpang itu. ke sini. Iya Pak. Iya. Nantinya ke sini. Ini terpakai, Ya, existing baru kita bongkar. Oh, oke. Dibongkar total tuh enggak? Iya Pak, interiornya Pak. Oh, internet. Soalnya kalau kita mau bebarengan kayaknya terhadap penumpang kita nggak bisa Pak. Mana lagi Pak Budi jalurnya? Silakan Pak. Ayo Pak. Totalnya untuk 15,5 juta Pak Panglima per tahun. Jadi kami bisa nampung ini sehari 60.000. Ini dia lokasinya. Jadi semua penumpang dari kiri kanan nanti masuk sini pemeriksaan. Nah, terus ke kiri sana untuk berangkat. Ini untuk kedatangan untuk berangkat. Itu kan bagus. Maskapai itu terbang kita punya tempat parkir. Untuk paling depan banyak alat Tambah. Betul. Tapi dengan melalui proses tender. Jadi Ibu Ketua mau ikut, monggo. Selalu melalui Mekanisme ya. Kapan di tender itu? di pertengahan paling tak. Tahun depan. Enggak, di awal-awal tahun ini. Oh. Oh, jadi dia sudah mulai cari itu ya, kandidat-kandidat ya. Tapi kalau yang deklarasi Tapi berapa persen lokal? Kita 30. Kira 70. Ditambah lagi lah 30. Yang 30 lah. 50. Kalau Banyak. 50 sudah pernah kita kasih kesempatan. Pak. Enggak tertengah. Oh. Karena spesifik ya. Iya. Tapi kemahalan kali tak. Itu mahal. Pasti mahal. Harusnya ada perlakuan khusus untuk lokal. Ya, harusnya biar pembangunannya perlakuan khusus juga. Iya, soalnya kalau saya lihat bandara itu di mana ya, kayak bandara di tempat lain, kita
kita datang misalnya ke Solo lah atau Surabaya gitu ya, khasnya Surabaya itu kurang karena dominasinya dari luar kan. Harusnya kita itu menuntut sebenarnya mungkin 60% lokal gitu kan, misalnya Toraja khasnya bagaimana, jadi karakter-karakter yang jual dengan kulinerinya. Jadi di sana semakin banyak yang kulineri umum gitu kan, yang kita juga dapatkan di Kota Makassar. Harusnya karakter yang pendatang ini tahu bahwa ini makanan sudah mandoti, sudah ada di sini gitu kan. Tapi memang butuh mereka itu kalau bisa dibuatkan bahwa dia harus menggandeng lokal kalau misalnya tidak mampu. Jadi pasarnya lokal dia gandeng di situ, terutama dapurnya gitu kan. Ya. Ada tempat premium Pak. Di atas halaman parkir kita kan 4 lantai ini. Atasnya rooftop. Nah ini kalau kita bikinkan food court untuk kulinernya Makassar, Ya itu dia. jangan mau kopi makan ngeliatin penumpang bandara. Karena kapan saya ke bandara ini, bandara mana ini kalau kita makan kira di Amerika Pak. Gak ada mirip. Tulisannya sudah Inggris semua, bahasa Indonesianya kurang tuh. Memang tuntutan ekonominya kan tinggi. Padahal harusnya lontrak lebih kuat. Maksudnya supaya dia masih merasa bahwa dia di bandara Makassar gitu. Tapi Bu Ketua yang paling penting nanti Ibu punya VIP room yang terpisah. Oh iya ya. Jadi tidak mengganggu lagi apa dengan penumpang yang ada. Ibu sendiri keluar masuknya juga sendiri. Tapi kemarin saya udah bicara sama Pak Kadi itu Ibu harus menyediakan X-ray. Jadi langsung nge-close masuk langsung ke pesawat. Langsung dengan X-ray-nya ya. Ini juga jadi kebanggaan. Kalau nanti private di mana? Private jet atau bisa di situ lagi? digabungin sama VIP. Langsung ya? Harus jadi satu. Berarti yang di sana Udah tutup aja Pak. Double cost nanti Bapak. saya sudah perbaiki soalnya ke konsepnya. Diprotes saya punya private jet. Pak, masa kita bawa pesawat jet 1,2 triliun terus konsepnya udah tidak diperbaiki duluan sebelum dibongkar. Saya bilang mau dibongkar itu, bilang tapi kan kita masih bernapas sampai ke dulu. Nah, oke lah. Ini alhamdulillah sudah dilaporkan tadi Bapak GM, sudah 70% progres, dan bagusnya juga karena ini juga bisa diakses untuk harian 40-60 ribu ya penumpang. Dan tentu ini menegaskan bahwa kita ini hub Indonesia, benar-benar hub. Jadi kita memang tahu di Indonesia ini paling tinggi di luar Jawa itu transit paling banyak Makassar. Jadi orang-orang kalau di Jakarta dari mana mau bikin kegiatan pasti Makassar carinya, karena lebih tengah antara timur dan tengah dengan barat. Yang kedua juga ini bisa meningkatkan ekonomi karena kita minta tadi Pak GM bahwa bagaimana ketika dia berada di bandara ini betul-betul dia merasakan bahwa di Makassar. Mulai mungkin nanti kulinerinya banyak teman-teman dari pengusaha bisa masuk untuk bagaimana berusaha, tentu melalui prosedur ya. Yang kedua tentu nanti bagaimana ini juga bisa menggelorakan menggeliatkan ekonomi di dalam di Sulawesi Selatan. Target Pak mungkin? Ini kan sudah ada target bahwa akan peresmian bulan tahun depan ya. Insya Allah tahun depan bulan Mei mudah-mudahan ini bisa tercapai, dan yang paling mengesankan juga kita karena pekerja-pekerja di sini sudah tervaksin semua, jadi alhamdulillah ya pekerja-pekerjanya berarti memang sadar bahwa bagaimana mereka sudah melakukan persiapan matang. Pak Gub, untuk UMKM bisa masuk sini ada supporting dari Pemprov sendiri seperti apa? Ya sudah ada tadi direncanakan Pak GM untuk food court khusus untuk UMKM, dan juga untuk tentu tenan-tenan yang akan memang dipersiapkan untuk di Sulawesi Selatan. Itu gratis atau dari Dekrantas atau gimana? Kalau gratis susah kayaknya karena khusus untuk yang food court mungkin nanti ada kerjasamanya Pak. Kerjasama saja ya. Mudah-mudahan nanti mewakili, nanti ada coto kuda di sini, ya cawiwi, ya konro, coto, palumara, papion dari Toraja, ada makanan khas Endreka, dangke, ada dari Palopo yang kapurung, ini makanan kapurung, kemudian ada mandoti, Endreka. Jadi lapar ya Pak Gub. Ada nasuliku kan, ayam nasuliku itu enak. Sopok bawang. Ini yang pertama bahaya terpeleset, jadi Bapak mohon hati-hati untuk melangkah di proyek dan juga mengikuti arahan dari petugas yang berlangsung.
saat ini tidak ada tanggap darurat pelatihan tanggap darurat. Jadi ketika nanti ada sirine panjang